Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Alhamdulillah, Ngopi Robusta hadir kembali di tengah-tengah pemirsa. Dan kali ini Ngopi Robusta ini adalah edisi yang kelima. Setelah edisi terakhir, yaitu edisi keempat, kita masih berada di bulan Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, Ngopi Robusta hadir kembali, dan kali ini akan bertemakan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, yang insya Allah tanggal 1 Muharram akan bersamaan dengan nanti hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Dan di dalam podcast ini kita masih sama akan ditemanin oleh Ustadz Suratno. Beliau dari Ketua IKADI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Ustadz Suratno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya, Ngopi Robusta hadir kembali. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Surya. Alhamdulillah. Gimana Mas Surya? Sama, sehat bugar. Baik Ustadz, setelah terakhir kita kemarin ngobrol-ngobrol tentang Ramadan Idul Fitri ya, dan di edisi kelima ini kita akan hadir dalam rangka menyambut bulan Muharram atau tahun baru Hijriah Ustadz. Nanti mungkin kita akan berbicara mungkin cukup banyak Ustadz nih kayaknya tentang sejarah awal Hijriah atau amalan-amalan apa aja sih di bulan baru ini atau bulan Muharram, dan mungkin nanti ada butuh apa Ustadz, motivasi-motivasi agar di tahun baru kita bisa semangat memperbaiki diri. Baik Ustadz, langsung saja ini pertanyaan yang pertama Ustadz, tentang tahun baru Hijriah ini dimana sehari-hari kan kita mempunyai juga kalender Masehi. Nah sebenarnya apa perbedaan penanggalan Hijriah dengan Masehi itu? Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Bro. Jadi perbedaan mendasarnya, kalau kalender Masehi itu didasari dari perputarannya bumi ke matahari. Sementara kalau Hijriah itu didasari dari perputaran bulan ke bumi. Dari perbedaan dasar itulah ada jumlah hari yang berbeda. Kalau tahun Hijriah itu maksimal 355 hari. Kalau tahun Masehi rata-rata 365 hari. Kemudian perbedaan yang lain, kalau dari penghitungan awal hari atau awal tanggal, kalau Masehi itu di jam 00 atau jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya. Kalau Hijriah? Kalau Hijriah diawali dari terbenamnya matahari. Jadi maghrib ya. Maghrib. Ya, itu jadi sudah masuk tanggal hari berikutnya. Tanggal hari berikutnya. Oh nggih. Jadi Masehi tadi dimulai malam ya, 12 malam. Kalau Hijriah itu terbenam matahari atau maghrib gitu itu berganti hari. Terus tentang Hijriah nih Ustadz, sebenarnya sejarahnya itu seperti apa toh? Awal mula gitu, dimulai kapan? Tentang untuk kalender Hijriah. Begitu. Jadi sejarahnya cukup panjang sebetulnya, tapi secara singkat penanggalan Hijriah itu diawali dari berkumpulnya Rasulullah dengan kaum Muhajirin dan Ansor dalam peristiwa perjanjian Bai'atul Aqabah kedua, di mana Rasulullah dan kaum Muhajirin serta Ansor itu bertekad, bersumpah akan membela Rasulullah. Nah, kemudian karena situasi di Mekah yang tidak memungkinkan, kaum Ansor yang dari Madinah itu
mempersilahkan seluruh kaum muslimin untuk pindah ke Madinah. Dijamin akan dibela, akan dilayani sebagaimana saudara kandung. Nah, ini yang dari peristiwa itu atas usulan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Umar bin Khattab saat itu untuk menghitung tahun berdasarkan dari peristiwa Bai'atul Aqabah itu. Bai'atul Aqabah itu di akhir Dzulhijjah. Kemudian setelah Dzulhijjah kan Muharram. Nah, dari Muharram itulah kemudian dihitung awal bulan dalam tahun Hijriah. Itu Mas Bro. Sobat RSUD Dungo semua yang berbahagia, itu tadi tentang sejarah awal mula tahun Hijriah, yaitu saat peristiwa apa tadi? Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan penanggalannya itu adalah usulan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib saat saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Baik Ustadz, kemudian dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ini ya mungkin kita perlu refresh lagi nggih. Sebenarnya makna apa sih yang paling penting di tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini? Ya. Hakikatnya setiap waktu itu baru. Ibaratnya perjalanan kalau kita dari Madiun ke Surabaya, mungkin ukuran meternya sama, kilometernya sama, tapi akan berlanjut, tidak ada tayang ulang atau putar balik. Sama dengan waktu, sebetulnya menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu bukan mengulang sebagaimana waktu-waktu yang telah lewat, tapi semuanya makhluk yang baru, yang begitu lewat tidak akan kita temui lagi sampai selamanya. Nah, dalam konteks tahun baru, hakikatnya kita perlu menyadari betapa kita sudah melewati jeda waktu yang sekian panjang. Nah, makna yang paling penting adalah apakah kita sudah mendapatkan nilai dari rentang waktu yang sudah 1 tahun itu. Ya, karena kalau ukuran jatah bergantinya waktu, berarti jatah kita makin berkurang. Jadi hakikatnya setiap waktu itu adalah baru ya. Tidak ada penayangan ulang, nggak bisa mundur ke waktu yang lampau telah lalu. Tapi sebenarnya kalau gitu kita menyambut tahun baru gitu boleh tidak? Dalam upaya mengambil momentum boleh saja. Jadi setiap momentum hakikatnya bisa memberikan daya dorong atau daya ingat terkait dengan pentingnya spirit baru. Bagaimana kita memperingati hari kemerdekaan, hari pahlawan itu supaya ada spirit baru di mana sudah ada peristiwa besar, sehingga kita pun hakikatnya juga bisa membuat momentum yang besar dalam hidup kita. Untuk membuat spirit baru ya, seperti momen-momen lainnya. Lah, sebenarnya kalau begitu cara yang tepat atau yang baik ya bagi kita seorang muslim dalam menyambut tahun baru yang bijak seperti itu bagaimana? Mohon saran-sarannya, Ustaz. Yang pertama, sebagai sebuah momentum, ibarat kita ke Surabaya, ada beberapa terminal yang kita lewati. Nah, dalam jeda waktu untuk berhenti sejenak itu dibutuhkan ada perenungan diri atau muhasabah. Ya. Jadi orang kadang-kadang karena rutinitas yang berketerusan, kadang-kadang tidak melihat bagaimana kondisi diri kita. Ya. Muhasabah itu mutlak hasilnya harus 3. Yang pertama, bahwa kita belum sempurna dalam menjalankan perintah Allah. Masih banyak yang kurang.
Yang kedua, kita masih mendapatkan jatah waktu. Sehingga dengan waktu yang merupakan modal gerak kita, mau tidak mau kita harus lebih baik kalau tidak ingin merugi. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita itu untuk usaha. Maka dalam usaha kita harus berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, dan optimis, tafaul. Sehingga seorang muslim tidak boleh putus asa terkait dengan usahanya. Jadi ketika muhasabah mutlak 3 hal ini harus ada. Jangan sampai begitu muhasabah merasa aku sudah bagus. Akhirnya gagal, dia tidak akan bisa lebih baik lagi. Kemudian begitu pula ketika muhasabah, saya sudah tidak ada peluang. Itu persangkaan buruk kepada Allah. Tidak ada peluang untuk lebih baik lagi. Tidak ada peluang untuk sukses, tidak ada peluang lagi untuk bisa berhasil. Nah, itu persangkaan buruk yang tidak boleh ada dalam proses evaluasi diri atau muhasabah. Jadi kita menyambut itu yang terutama bermuasabah ya. Dengan 3 poin tadi ya. Baik Ustadz. Terus di dalam momen tahun baru itu biasanya orang-orang kita ya kayak membuat komitmen atau janji atau resolusi baru. Itu sebenarnya bagaimana Ustadz? Jadi setelah kita mengevaluasi atau muhasabah diri, langkah berikutnya dengan evaluasi itu harus ada komitmen. Nah, resolusi itu komitmen untuk lebih baik. Bahwa kita akan berproses dengan sungguh-sungguh menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian diikuti juga dengan revolusi. Kalau perlu, mindset kita terkait dengan hidup kita itu ditata ulang. Yang sebelumnya mungkin mindset kita merasa diri kita tergolong orang yang gagal, diri kita tergolong orang pinggiran, itu harus diulang bahwa Allah memberikan potensi dalam diri kita itu potensi berhasil, potensi sukses. Itu yang harus dirubah. Kalau mindset kita walaupun berulang kali gagal, kalau kita membuka kisah terkait orang-orang yang sukses itu justru kegagalannya lebih banyak dari kita. Tapi tidak pernah menyerah, tidak menjadi putus asa. Itulah intinya bagaimana dari evaluasi ke resolusi sampai ke revolusi, sehingga hidupnya itu betul-betul seperti membuka lembaran baru. Baik, Sobat RSUD Dungo semua yang berbahagia. Itu tadi kita membahas tentang menyambut, yakni kita bermuhasabah dengan muhasabah yang benar, kemudian kita membuat macam resolusi atau komitmen baru, lembaran baru dengan optimis atau prasangka baik dengan Allah, dengan merubah mindset kita yang baru. Intinya saat kita belum sukses ya kita optimis bisa sukses atau lebih baik lagi. Itu tadi tentang menyambut ya Ustadz. Terus ini hal lain Ustadz, tapi masih ada hubungannya ini ya dengan tahun baru ini. Kalau orang Jawa ini kan bulan Muharram disebut juga bulan Suro nggih. Suro gitu ya terkenalnya. Itu kan kadang sering ya masih banyak ya ada adat-adat kayak larung sesaji, kemudian mencuci pusaka dan lain-lainnya. Itu bagaimana Ustadz? Jadi perlu diluruskan terkait dengan penamaan Suro itu sendiri diambil oleh Sultan Agung Hadiningrat yang beliau sangat komitmen menjaga Islam. Sampai keberadaan beliau sebagai penjaga agama itu diakui oleh Sultan Turki saat itu. Bukti sejarahnya masih ada Panji Khalifah Utsmaniyah di Jogja. Artinya
dalam tradisi Jawa itu memang perlu penjelasan secara tradisi. Oke. Karena banyak yang namanya sanepan atau bahasa sekarang itu ada hikmah di balik suatu kejadian, dan itu kadang-kadang tidak terungkap dalam penjelasan para ahli sejarah. Oke. Seperti bulan Suro mencuci mori, mencuci pusaka atau hal yang lain, itu ada makna-makna yang harus dijelaskan. Bahwa maknanya mencuci pusaka atau mencuci mori itu kembali ke evaluasi diri, muhasabah, membersihkan diri. Itu. Nah, kemudian kalau tradisi-tradisi yang ke arah kesirikan, misalnya larung sesaji ke waduk, ke lautan, dan itu sungguh suatu perbuatan yang bertolak belakang dari awal mula pengambilan nama suro atau hijriyah itu sendiri, di mana esensi dari tahun hijriyah adalah untuk menyelamatkan agama. Nah, artinya ya semangat untuk menyelamatkan agama itu sebagai suatu tradisi yang harus diwariskan terus-menerus. Bahwa dalam posisi apapun, konteks apapun, kita harus menyelamatkan agama, akidah kita, jangan sampai justru melakukan dzulmun azim. Dzulmun azim itu kesirikan berupa tradisi-tradisi yang menyimpang seperti itu. Terus kalau itu Ustadz, bulan Suro, kalau orang-orang Jawa itu nggak ada acara pernikahan gitu. Itu kalau dari pandangan Islam bagaimana bulan Muharram itu sebenarnya apa memang tidak baik untuk momen-momen menikah atau bagaimana? Yaitu kembali lagi sebagai kesalahpahaman ya, berkaitan dengan banyaknya karomah atau kemuliaan di waktu Muharram. Sebagaimana hari Jumat. Hari Jumat itu banyak sekali karomah kemuliaan. Cuma kemudian disalahpahami menjadi sesuatu yang angker, keramat. Malam Jumat. Bulan Suro seolah-olah tidak akan selamat kalau mengadakan hajatan atau pindah rumah atau apa. Padahal Muharram itu sahrullah, bulannya Allah, bulan yang suci, bulan yang justru nilainya di sisi Allah itu lebih mulia. Sampai untuk memuliakan itu sendiri di zaman pendahulu kita, di waktu masa-masa Rasulullah dan para sahabat, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah, dilarang untuk bertengkar sampai berperang, itu dilarang. Siapa yang berperang berarti memerangi kesucian bulan Allah. Artinya sebetulnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan berkaitan dengan keberadaan bulan Muharram. Baik Ustadz, ini tadi kita menyambut tahun baru. Lah nanti kalau sudah tahun baru artinya kita masuk bulan Muharram. Itu amalan-amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan di bulan Muharram nanti? Bulan Muharram, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah menghormatinya dengan banyak melakukan amalan sunnah, diantaranya puasa Asyura. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah juga memerintahkan untuk puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharramnya. Di dalam hadis disebutkan puasa Muharram, 10 hari Muharram itu, tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian amalan yang lain, amalan-amalan sunnah sebagaimana yang ditradisikan itu, menyantuni anak yatim piatu dan memberikan sedekah. Intinya semua amalan yang mampu kita lakukan sebagai penghormatan bulan Allah itu bisa dilakukan. Baik sobat RSUD Dungus semua yang berbahagia, itu tadi
nanti kalau kita sudah masuk bulan Muharram, ada amalan puasa ya yang khusus di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, dan juga ditambahkan bisa ya yang tanggal 9 Muharram. Oke, atau puasa sunnah Tasu'a. Oke Ustadz, cukup banyak tadi kita sudah membahas tentang menyambut tahun baru maupun tentang bulan Muharram itu sendiri nggih. Sebelum kita mengakhiri Ngopi Robusta kali ini, tolong Ustadz berikan pesan penutup atau motivasi agar kita semua pemirsa sekalian mendapatkan spirit baru nanti saat kita menyambut bulan tahun baru Hijriah ini. Monggo Ustadz. Terima kasih teman-teman Rumah Sakit Umum Dungus yang berbahagia, bahwa Allah memberikan kesempatan berupa waktu hidup ini adalah waktu yang mahal. Mungkin kalau dilihat mahalnya seperti apa, barangkali kita sudah terbiasa merawat orang-orang dalam kondisi terminal yang tergantung dengan ventilator, oksigen, atau bantuan yang lain. Betapa waktu kita, detik jam kita ini sangat mahal. Dan Allah menghargai waktu kita. Amal yang sekecil apapun, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal yang sekecil biji sawi pun Allah akan menghargai dengan balasan berlipat ganda. Oleh karena itu jangan sampai dengan modal yang mahal berupa waktu itu kita sia-siakan. Yang kedua, marilah kita berusaha untuk terus beroptimis melakukan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk berbuat lebih baik. Nikmat Allah ketika kita berbuat baik adalah dibukakan pintu kebaikan yang lain, dibukakan pintu kebaikan yang lebih luas, dan seterusnya, sehingga kita tanpa sadar mendapatkan nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Yang ketiga, jangan sampai kita menyesal karena waktu sudah habis. Tidak ada permintaan yang terus diminta oleh ahli kubur kecuali untuk dihidupkan barang sejenak di dunia lagi agar bisa bersujud kepada Allah. Mari kita rasakan permintaan ahli kubur itu sebagai permintaan kita, jawaban dari mereka yang kita lakukan. Bagaimana upaya kita untuk memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintah Allah, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga mengakhiri tahun 1444 Hijriah ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, amal, akhlak, sehingga menjadi lebih baik dan lebih mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas motivasinya dan juga nasihatnya. Baik sobat pemirsa RSUD Dungus semua, kini tiba di penghujung acara ini. Semoga acara Ngopi Robusta di edisi kelima ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama dalam rangka kita nanti menyambut tahun baru Hijriah. Semoga kita mempunyai spirit baru, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini kami RSUD Dungus sekaligus mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Semoga sobat pemirsa Dungus semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata.
dan mohon doanya semoga Ngopi Robusta dapat hadir di edisi-edisi selanjutnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih lagi. Insya Allah, amin. Cukup sekian, terima kasih Ustadz. Sebelum kami tutup, jangan lupa pemirsa untuk subscribe, like, dan komen di channel RSUD Dungus Tercinta ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.